Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda, orang tua kami yang kami muliakan, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita mengawali pertemuan kita dengan ucapan syukur memuji Allah. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Kemudian salawat dan salam teruntuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita terus berdoa kepada Allah agar kita dijadikan hamba Allah yang beruntung dunia akhirat. Ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, terus mempelajari agama Allah sampai betul-betul yakin, percaya, beriman dengan hal tersebut. Kemudian yang kedua, mengamalkan apa yang telah dipelajari dan diyakini itu. Kemudian yang ketiga, mengajarkan apa yang sudah kita pelajari dan yang kita amalkan tadi untuk orang lain dalam bentuk dakwah, taklim dan seterusnya. Kemudian yang keempat, kita sabar, istiqomah sampai akhir hayat kita. Sabar apanya? Sabar menuntut ilmunya, belajarnya, sabar mengamalkannya, dan sabar mendakwahkannya kepada orang lain. Ini yang 4 ini tercantum di dalam surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Itu dia. Jadi kehadiran kita di setiap pengajian tentunya dalam rangka ingin menggapai kesuksesan, keberuntungan dunia akhirat. Karena kita hadir untuk menuntut ilmu, untuk belajar agama, kemudian nanti kita amalkan, lalu kita dakwahkan kepada orang lain, kemudian kita sabar terus seperti itu sampai ajal nanti menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita masih pada ayat Alhamdulillah ya. Dan pertemuan kita terakhir kita sudah bahas Alhamdulillah itu dari sisi tata bahasa, dari ilmu nahunya ya, dari ilmu grammarnya. Yang kemarin sudah kita bahas, al itu bermakna lil ahdi walil istighraq, yang bermakna kalau istighraq itu bermakna seluruh pujian-pujian, segala puji-puji ya. Kemudian alhamdu itu adalah masdar, dia isim bukan kata kerja, dia bukan kata kerja. Kalau kata kerja dalam bahasa Arab itu terikat dengan pelaku dan waktu, sedangkan alhamdu itu tidak terikat dengan waktu dan pelaku. Sehingga alhamdulillah itu segala puji hanya milik Allah. Pertanyaannya siapa yang memuji? Tidak disebutkan di situ. Kapan dipuji? Tidak juga disebutkan, dan di mana dipuji juga tidak disebutkan. Itu menunjukkan mutlak. Berarti memuji Allah tidak dibatasi oleh pelaku, kemudian tempat dan waktu. Nanti ayat lain yang menjelaskannya, karena memang surah Al-Fatihah ini adalah ummul kitab, ummul Quran. Dia menjadi induk. Jadi dia rangkuman umum. Adapun perinciannya itu nanti diperincikan dalam surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas. Sehingga kalau ditanya siapa yang memuji Allah? Siapa yang memuji Allah? Seluruh makhluk Allah memuji Allah. Itu dalam surah apa kemarin kita sebutkan? Semua makhluk memuji Allah itu di dalam surah Al-Isra ayat 44 ya. Surah Al-Isra ayat 44. Allah sebutkan wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Dan tidak ada satupun, apapun itu tidak ada kecuali bertasbih mensucikan Allah dengan memuji Allah. Itu pertanda bahwasanya semua makhluk itu fitrahnya memuji Allah. Maka siapa yang tidak memuji Allah, maka dia keluar dari fitrahnya. Sama misalnya gini, normalnya kan laki-laki itu suka sama perempuan, sebaliknya perempuan suka sama laki-laki. Kalau ada laki-laki suka sama laki-laki dalam bentuk apa ya, hubungan khusus ya, bukan dalam artian suka sebatas suka begitu, bukan maksudnya. Tapi dalam hubungan apa,
biologis misalnya, itu sudah menyimpang itu. Keluar dari fitrahnya. Perempuan suka sama perempuan misalnya. Tapi dalam artian sampai hubungan khusus seperti itu keluar dari fitrahnya. Contoh lain misalnya, kita ini kalau nggak makan lapar kan? Ya, apalagi kalau udah lama kali nggak makan lapar sangat, sangat lapar, lapar kali gitu. Nah, kalau ada yang nggak makan-makan, kemudian nggak lapar, itu keluar dari fitrahnya. Berarti ada masalah di dalam dirinya, berarti butuh berobat nih begitu itu. Atau misalnya kita ini butuh tidur ya, dan normal itu. Tapi kalau ada orang yang sebulan nggak tidur-tidur, itu harus dibawa ke rumah sakit. Karena biasanya nggak lama itu, nggak lama itu, nggak lama. Jangan dianggap dia itu, oh paten dia jago hebat. Itu bertahan berapa waktu lah itu. Nanti udah tumbang tiba-tiba langsung dead dia begitu. Nah, jadi memang fitrahnya manusia seperti itu, fitrah makhluk juga begitu, memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang tidak memuji Allah, maka dia orang yang dimurkai kalau dia tahu tidak memuji, atau orang yang sesat karena dia tidak mengetahuinya dan karena dia tidak mau belajar gitu. Nah, kemudian di mana Allah dipuji? Jawabannya Allah itu dipuji di langit dan di bumi. Nah, dan itu Allah sebutkan di dalam surah apa itu? Di dalam surah Ar-Rum ayat 18. Allah mengatakan walahul hamdu fis samawati wal ard. Jadi Allah itu baginya lah pujian-pujian di mana? Di langit dan di bumi. Nah, jadi memang Allah Subhanahu wa taala itu pujiannya tidak dibatasi oleh tempat. Jadi dimanapun begitu, mau dia di langit, mau di bumi begitu. Kemudian kapan Allah dipuji? Apakah Allah dipuji dulu, sekarang enggak? Atau akan datang tidak? Atau memang tidak dibatasi oleh waktu? Memang tidak dibatasi oleh waktu. Karena Allah maha terpuji dulu, sekarang dan akan datang. Dalilnya dalam surah apa? Dalam surah Al-Qasas. Ya, ayat berapa? Ayat 70. Nah, jadi memang kalau kita lihat metode penafsiran para ulama, metode yang terbaik itu yang pertama adalah Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Ingat ya, Al-Quranu yufassaru bil Quran. Al-Quran itu ditafsirkan oleh Al-Quran itu sendiri. Itu metode yang pertama. Baru nanti yang kedua Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Itu derajat yang kedua. Setelahnya baru Al-Quran ditafsirkan oleh para ulama kita. Dan ulama yang paling paham betul tentang Al-Quran siapa? Sahabat Rasulullah. Siapa? Sahabat Rasulullah. Karena mereka lah yang hidup bersama Rasulullah, tahu betul ayat itu turun di mana, kapan dan kenapa gitu. Sehingga nanti para sahabat itu ditanya oleh tabi'in. Tabi'in itu artinya orang yang hidup pada zaman sahabat tapi nggak jumpa Rasulullah. Berarti mereka muridnya para sahabat. Mereka bertanya, ini ayatnya ini maksudnya apa? Maka para sahabat itu tidak pelit dengan ilmu, dikasih tahu maksudnya begini, ayat ini turun ketika begini, kita gini. Kemudian nanti generasi setelahnya juga atba'ut tabi'in juga begitu, menanya kepada tabi'in. Dan inilah disebut dengan 3 generasi pertama. Jadi ulama kita itu salafuna as-salih itu dari para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Mereka inilah yang paham betul tentang Al-Quran. Kemudian orang-orang yang mengikuti jejak mereka sampai hari ini dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Nah, kalau memang misalnya keterangan itu tidak ada di dalam Al-Quran, maksudnya ayat menjelaskan Al-Quran itu tidak ada, kemudian dalam hadis juga tidak ada, dalam keterangan para ulama juga tidak ada, maka di sini nanti ulama beristihad dari sisi bahasa, itu dibolehkan. Kenapa? Karena memang Rasulullah sendiri pun itu tidak ada menafsirkan Al-Quran dari awal sampai akhir. Apa ada Rasulullah menafsirkan Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas? Enggak ada. Pertanyaannya kok enggak ada? Apa jawabannya? Karena ayat Al-Quran diturunkan kepada bangsa Arab yang mereka paham betul bahasa Arab. Sehingga mereka itu tidak butuh penjelasan Rasulullah. Hanya beberapa
ayat-ayat saja yang mereka kadang mungkin keliru, kurang nyambung, maka dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka tidak butuh dengan penafsiran. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab itu yang tidak beriman kepada Al-Quran, mereka paham betul Al-Quran itu, tapi mereka ingkari. Makanya berhak masuk neraka, bahkan kekal di dalamnya. Bukan karena kebodohan mereka, itu tidak. Tapi apa? Karena kepintarannya cuman tidak diletakkan pada tempatnya. Bahkan sampai-sampai ulama mengatakan iblis pun berdalilkan Al-Quran. Tapi tidak pada tempatnya. Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan yang kalimatnya yang masyhur, kalimatun urida bihal batil. Kalimatnya, ungkapannya itu adalah hak. Betul, tidak salah. Tapi maksudnya yang batil. Contoh, misalnya kalangan orang sebahagian, ya enggak semua saya bilang ya. Sebahagian orang-orang tarekat dan sufi, sebahagian saya bilang, kelompok oknum gitu ya. Yang mengatakan kalau sudah yakin tidak perlu beribadah. Kalau sudah sampai derajat ma'rifah. Kan ada 4 tingkatan itu kan. Syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat ya. Itu nanti kalau sudah sampai ma'rifah, sudah betul-betul mengenal Tuhan dan yakin, nggak perlu lagi sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Udah gugur kewajiban. Kalau ditanya ada nggak dalilnya? Ada. Bukan nggak ada, dalilnya ada. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Jadi kalau sudah yakin, nggak perlu lagi beribadah. Allahul musta'an. Ayatnya ada kan? Ada. Pertanyaannya, itu ayat hak itu memang firman Allah, cuman maksud dia, ibaratnya seperti anak-anak kita, kadang-kadang statement guru itu jadi dalil bagi dia gitu kan, untuk membenarkan kesalahannya. Kan kata ibu kemarin begini deh. Padahal maksud gurunya nggak begitu. Kan ada orang-orang yang begitu kan? Ada itu. Cari apa dia? Cari alasan saja sebenarnya. Tujuannya busuk sebenarnya. Kita bilang busuk lah itu. Jadi itu dia wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi maksudnya maksud dia bukan maksud ayat itu sendiri, padahal yang dimaksud dengan al-yakin di situ adalah al-maut. Maksudnya dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Jadi kita tidak beribadah lagi kalau sudah mati, karena kalau mati cuma lagi beribadah, putuslah. Dalilnya ada dalam Al-Quran yang lain nanti. Ya, misalnya hatta atanal yakin, itu nanti ayatnya panjang itu begitu. Jadi Al-Quran itu nanti ditafsirkan dengan Al-Quran. Kemudian nanti memang ada perkataan sahabat Rasulullah yang menafsirkan itu, seperti Ibnu Abbas mengatakan al-yakin huwal maut gitu. Jadi kenapa ditafsirkan dengan ya suka-suka hatinya, itulah kesesatan itu kan. Gitu. Jadi bukan berarti kita ini beribadah itu kalau sudah yakin, udah sampai tingkatan tertentu, udah jadi khalifah atau jadi kiai besar gitu ya, udah dekat kali sama Tuhan, habis itu nggak perlu lagi sholat. Contoh lain misalnya dalam ayat lain, misalnya aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Ini nanti ayat ini bisa digunakan maksudnya busuk. Seperti apa? Gini kata mereka. Ini termasuk ada sepupu saya yang begitu. Dia sholatnya itu nggak ada rukuknya, nggak ada sujudnya, nggak ada baca Al-Fatihah. Cuman duduk di atas sajadahnya, ambil tasbih, hanya 10 menit, 5 menit, 10 menit, udah sholat dia. Itu saya sampai ditelepon saya itu sama uak saya. Telepon itu pagi-pagi. Tidak lama dari subuh lah. Oh San, datanglah ke rumah uak. Mengapa Wak? Datanglah kau, tengoklah abang kau ni, bisa pula dia sholat cuman duduk saja. Duduk saja dia, San. Pegang tasbih, nggak ada rukuknya, nggak ada sujudnya, nggak ada Al-Fatihahnya. Gimana itu? Nggak pernah diajarkan Nabi begitu kan? Nggak pernah diajarkan guru-guru, ustaz-ustaz kita, kiai kita, nenek moyang kita, nggak ada itu, San.
Cobalah datanglah kau ke rumah, kau bilang ya abang kau tuh. Udah sesat dia itu. Aku tak bisa menyampaikan. Aku pun anti sesat. Terikut aku sama dia banyak kali apanya. Argumen-argumennya, datanglah kau kemari tolong. Datanglah saya ke sana. Tahu perdebatan itu dari jam berapa ke jam berapa? Dari pagi sampai jam 9 malam. Ujungnya nanti ada ujungnya nanti dia ada statement dia ke saya. Ujungnya ada. Nah, jadi kami berdebat itu dari pagi, kami berhentinya waktu makan sama waktu sholat. Tapi waktu sholat dia nggak sholat, saya ke masjid kan sholat. Bang sholat? Belum juga dia. Sholat zuhur bu asar enggak. Tapi ujungnya nanti ada statement dia yang dia katakan ujungnya gini. Berarti kalau kayak gitu banyak kali lah ilmu ya. Udah sampai kok kayaknya udah. Iyalah bang, aku udah selesai belajar tasawuf itu bang. Udah khatam aku belajar itu. Belajar tarekat itu udah khatam aku. Sampai tujuannya pun tahu aku ujungnya. Karena saya pelajari itu semua itu. Tarekat itu saya pelajari semua. Saya pelajari tarekat persulukan itu saya pelajari. Kenapa? Karena memang ada yang dijelaskan para ulama kan. Sampai pengarang buku yang paling jelas itu tentang masalah tarekat, tentang firqah-firqah sesat itu namanya Asy-Syaikh Ihsan Ilahi Zohir, sama pula namanya dengan saya kan. Ya kan, Ihsan Ilahi Zohir. Beliau tamatan Madinah Al-Munawwarah dan beliau itu dai internasional walaupun beliau meninggalnya mati syahid di bom. Beliau itu meninggalnya di atas mimbar. Ketika diundang di daerah tertentu begitu ya, ternyata sudah dipasang bom di situ. Maka beliau meninggal mati syahid. Karena beliau keras kepada orang Syiah, kepada orang-orang Yahudi. Jadi kalau ditanya tentang Yahudi, tentang Syiah itu beliau menjelaskannya dengan tidak ada basa-basinya. Kalau yang batil, batil gitu kan. Sehingga banyak yang inilah yang menargetkan beliau untuk dibunuh. Itu buku beliau saya pelajari itu. Ya berbicara tentang tasawuf, tarekat, tentang Yahudi, tentang Nasrani itu dipelajari semua. Dan ada di perpustakaan-perpustakaan kita ada buku itu. Nah, jadi itu nanti ketika saya tanya, "Abang apalah alasan Abang kenapa tidak sholat?" Dengan ada ruku juga. Dia pokoknya sholat itu kan mengingat Tuhan katanya. Bang, aku sudah tahu dalilnya pun aku tahu, Bang. Saya bilang begitu. Dalilnya pun saya tahu saya bilang. Allah mengatakan aqimis sholata dizikri dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadikan sholat itu untuk mengingat Allah. Berarti kalau sudah ingat kan begitu pemahaman apanya? Dangkalnya gitu. Nah, kalau kita mau paham seharusnya nggak boleh begitu. Lihat lagi ayat yang lain, kemudian keterangan para ulama. Itu maksudnya gini, kalau betul-betul kita mau mengingat Allah ya sholat gitu maksudnya itu. Bukan berarti kalau sudah ingat, nggak begitu. Buktinya saja Rasulullah orang yang paling ya kan dekat dengan Allah tetap sholat tidak. Bahkan beliau itu sampai Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasulullah serius sholat itu sampai bengkak-bengkak kan mata kaki Rasulullah kan. Ya kan? Kodam Rasulullah. Kodam itu maksudnya kaki yang untuk menyepak itu. Ya itu kodam namanya. Bukan kaki dari paha ke ujung jari enggak, itu namanya rijil. Ini kodam. Kodam itu ya dari mata kaki sampai ujung jari-jari itu ya. Itu namanya kodam bahasa Arabnya. Kalau bahasa Inggrisnya foot namanya. Bukan leg kan. Nah gitu ya. Nah jadi Rasulullah itu sampai bengkak-bengkak, sampai Aisyah bilang, "Ya Rasulullah, mesti kali begitu beribadah. Bukankah engkau sudah diampuni dosamu yang lalu dan akan datang? Ngapain lagi terus beribadah?" Gitu maksudnya. Kalau kita misalnya dapat jaminan, "Bu, Ibu dapat jaminan dosa Ibu semua diampuni yang lalu dan akan datang." Kira-kira apalah yang terjadi dalam diri kita? Mungkin ada bisikan setan begini, "Kan sudah diampuni," ya gitu kan. Kesempatan, udahlah nggak usah sholat sunnah lagi. Mungkin tahapannya begitu. Nanti lama-lama ya nggak usah lagi sholat wajib, dah nggak usah maghrib lah karena udah diampuni. Tapi ternyata jawaban Rasulullah, masya Allah, apa kata Rasulullah? Kalau memang itu yang Allah berikan kepadaku, berarti selayaknya aku bersyukur lebih. Gitu jawabannya. Gitu jawabannya.
Kalau jawaban orang-orang awam bukan begitu ya. Kalau memang itu sudah diberikan berarti kesempatanlah untuk meringankan ibadah. Kan kadang-kadang begitu kan? Tidak, Rasul tidak. Sampai Rasulullah begitu. Bahkan sholat itu tidak boleh berhenti. Sesakit apapun tetap. Bahkan yang sudah meninggal pun tetap di sholat. Nah, ini tak sholat. Nah gitu ya. Nah kembali kepada pembahasan kita. Jadi tadi alhamdulillah itu tidak dibatasi oleh juga apa? Waktu, tempat dan pelaku ya, itu jelas. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi lillah itu lamnya di situ bermakna apa? Al-istihqaq. Li itu bermakna milik, punya. Ya, makanya terjemahan itu kadang-kadang segala puji milik Allah, segala puji bagi Allah, segala puji punya Allah gitu ya. Ya, atau segala puji untuk Allah itu namanya istihqaq. Jadi berhak dia karena Allah yang memiliki itu. Kemudian uniknya lamnya itu langsung kepada Allah dan Allah itu adalah nama Allah yang khusus. Tidak ada nama makhluk apapun baik itu manusia, jin, malaikat, hewan, tumbuh-tumbuhan atau benda-benda apapun itu yang dinamai dengan Allah, tidak ada. Bahkan kata ulama, Allah menahan semua lisan yang ada di alam semesta ini untuk menamai dirinya dengan lafaz Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan Allah itu esa. Paham maksudnya nih? Paham ya? Paham ya? Jadi lafaz Allah itu memang hanya milik Allah. Sehingga pujian kepada Allah itu yang kita khususkan untuk Allah itu memang karena zatnya Allah pertama. Lillah itu kan nama zatnya Allah ya. Ya, nama zatnya Allah lillah itu. Sehingga kita memuji Allah itu karena memang zatnya, kemudian sifatnya dan perbuatannya. Ini tiga. Lain halnya dengan kita manusia. Kadang-kadang pujian itu bukan karena zatnya. Tahu maksudnya zatnya? Ini kita kiaskan kepada makhluk, tapi bukan berarti kita menyamakan itu dengan Allah, tidak ya. Itu nggak akan mungkin. Ya, ini maksudnya permisalan saja. Permisalannya begini. Kita memuji seseorang itu karena zatnya kadang-kadang ya kan. Misalnya karena kecantikannya. Berarti kecantikan itu ada dalam apanya? Zatnya kan? Yalah wajahnya kan zatnya itu. Oke. Kemudian kegantengannya, kemudian kecantikannya begitu namanya zat. Tapi ada orang yang dia memang enggak ganteng, jelek. Ada yang perempuan enggak cantik, ya jelek. Cuman kenapa kita puji? Bukan karena zatnya, karena apanya? Sifatnya. Misalnya sifatnya yang apa? Yang ramah. Mukanya jeleknya cuman ramah, gitu kan? Ya mukanya enggak apalah ganteng tapi mudah senyum gitu ya. Kemudian apa lagi? Sifatnya misalnya apa? Suka membantu, kan gitu kan? Sifatnya seperti itu. Kemudian ada yang apa? Karena perbuatannya, perbuatannya, perbuatannya. Jadi kan ada zat, ada sifat, ada perbuatan. Kalau kita merujuk kepada asal usul penamaan, tapi bagi makhluk ya, ini bukan bagi Allah, ini bagi makhluk. Ternyata nama itu dimulai dari perbuatan. Ketika perbuatan itu terus-menerus dilakukan, maka dia melekat jadi sifat. Ketika sifat itu mendominasi, maka berubah jadi nama. Paham maksudnya? Belum. Nama, tahu nama ya? Gelar lah, diantaranya gelar lah. Gelar itu, nama yang kita menggelari seseorang dengan nama itu dimulai dari perbuatan dulu. Dimulai dari perbuatan. Nah, ketika perbuatan itu terus berulang, maka dia melekat jadi sifat. Betul kan? Nah, ketika sifat itu mendominasi, maka dia berubah jadi nama. Contoh misalnya, tukang marah. Kapan kita mengatakan seseorang itu tukang marah? Ketika marah itu, perbuatan itu selalu dia kerjakan. Betul kan? Pagi marah, siang marah, sore marah, di kantor marah,
Di rumah marah. Salah bicara kita marah. Kita senyum marah. Kita ketawa marah. Kita diam aja marah juga dia. Ya. Ini kok marah-marah aja terus berulang-ulang, maka berubah menjadi sifat. Jadi tukang marah kan? Atau pemarah ya kan? Tapi karena itu nanti terus begitu kita bilang pemarah, maka berubahnya. Siapa itu? Ibu siapa namanya? Ibu pemarah lah. Jadi nama. Paham ya? Untuk itu, ini ada ilmunya ini. Ini ya. Itu menunjukkan keterampilan itu bisa diraih dengan cara seperti itu. Tahu keterampilan? Keahlian. Misalnya keterampilan itu misalnya mengendarai mobil, tahu ya? Misalnya nyetir mobil, itu kan keterampilan itu. Kapan dia bisa terampil mahir gitu? Kalau itu dikerjakan, betul ya, paham ya? Terus menerus dilakukan, bukan sekali dua kali, dia harus banyak melakukannya. Setelah itu apa? Maka melekat dalam dirinya, baru dia bisa dikatakan supir. Ya kan? Maka kalau kita mau membuat anak kita ini mahir dalam apa, bidang apa misalnya, mahir berbicara, maka dia disuruh terus berulang berbicara dan jangan dibatasi waktu. Jadi kalau dia terus begitu, lama-lama perbuatannya itu berubah jadi sifat, lalu nanti sifatnya kalau terus mendominasi, maka melekat, maka muncullah keahlian itu dalam dirinya. Begitu dia. Maka anak kita kalau mau jago bahasa Inggris gampang caranya. Gimana caranya? Mau bisa bahasa Inggris gimana caranya? Ya, itu dia. Tiap hari dia mendengarkan bahasa Inggris, menonton bahasa Inggris, ibunya bahasa Inggris, tetangga pasti itu. Terus itu dilakukan dalam bentuk waktu yang tak terbatas, maka dia akan mahir jadi. Makanya keterampilan itu membutuhkan apa? Waktu juga. Dan banyaknya latihan. Makanya nggak mungkin dia itu jadi supir itu kalau hanya latihannya cuma seminggu. Mungkin itu. Nggak mungkin lah. Seminggu Ustaz, aku ikut kursus menyetir seminggu aja. Saya nggak yakin itu. Seminggu aja. Ya kalaupun itu dia nggak akan mungkin mahir. Bisa mungkin ya kan. Cuman level apa? Bisa. Makanya ada level itu, level kemampuan itu ada 3. Tahu, bisa, mahir. Tahu, bisa, mahir. Tahu karena belajar, bisa karena sudah pernah dicoba, tapi kalau mahir karena terbiasa. Maka begitu juga ibadah. Ibadah misalnya sholat, puasa dan terusnya. Itu kalau kita kerjakan, terus menerus kita kerjakan, maka berubah jadi sifat. Nah begitu nanti sifat itu mendominasi, maka kita dikatakan ahli ibadah. Nah gitu dia. Tapi kalau enggak akan mungkin. Nah itu dia ya. Nah jadi di sini alhamdulillah segala puji bagi Allah. Jadi kita memuji Allah karena zatnya. Ya, zat Allah itu luar biasa. Kesempurnaan dalam diri Allah itu, makanya kita memujinya. Dan ada orang-orang yang kita puji itu karena kegantengannya, masya Allah ganteng kali, nggak ada lagi kayak gitu. Putih kali, nggak ada yang kayak gitu. Itu kan karena zatnya. Tapi ada orang yang ganteng tapi sifatnya busuk, itu hilang pujian itu. Ganteng tapi mulutnya ngejei semua orang. Nah, gitu kan. Cantik tapi tukang repet. Nah, kan begitu kadang-kadang. Ya kan? Cantik tapi merepet aja. Siapa yang tahan suami kayak gitu? Memang cantik istriku Ustaz, tapi semua kosakata keluar dalam sehari itu Ustaz. Mungkin ada nama-nama hewan di kebun binatang pun keluar Ustaz. Kan gitu. Nah itu. Jadi dia memang zatnya itu memang cantik, tapi sifatnya belum tentu. Kadang-kadang perbuatannya maupun juga menyakiti kan. Nah jadi di sini Allah itu memang terpuji karena zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Masya Allah. Nah itu sudah layak. Kemudian kata Allah itu bolak-balik kita bilang ya, Allah itu bermakna apa? Yang maha diibadah,
diibadahi. Jadi kalau Allah itu bermakna al-ma'luh ya. Al-ma'luh maksudnya al-ma'bud yang diibadahi. Jadi Allah itu Tuhan yang diibadahi dan dia la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ibadah itu apa? Ibadah itu bermakna manut asalnya. Kalau bahasa apa manut? Bahasa Jawa ya? Ya manut, tahu manut ya? Ya nurut dia. Jadi orang yang menjadikan Allah sebagai Tuhannya berarti menjadikan dirinya patuh, manut, turut sama Allah. Itu maksudnya itu. Jadi kalau dia melanggar perintah Allah itu berarti dia bohong beribadahnya kepada Allah. Sama seperti abdun. Abdun itu kan bermakna budak ya. Ya kan? Abdun itu budak. Tahu budak ya? Budak itu lawan dari tua. Itu apa? Kalau budak yang memiliki budak namanya tuan ya. Atau apa namanya? Ada satu lagi. Majikan ya, majikan. Ada budak, ada majikan. Nah, jadi seorang budak itu memang betul-betul dia menjadi budak karena dia manut, nurut kan. Maka kita harus menjadi hamba Allah yang nurut gitu. Kalau Allah bilang sholat, sholat. Kalau puasa, puasa. Kalau misalnya apa berbuat baik, berbuat baik. Kalau jangan berbohong, jangan berbohong gitu maksudnya. Itu namanya seorang hamba. Maka barang siapa yang memaksa orang lain untuk patuh kepadanya dengan melanggar perintah Tuhan berarti dia telah memperbudak. Saya ulangi ungkapan saya ini karena penting dia. Apa tadi saya bilang? Bila ada orang yang memaksa orang lain untuk patuh kepadanya menuruti dia dengan melanggar aturan Tuhan berarti itu telah melakukan perbudakan, penjajahan. Dan itulah yang dilakukan oleh Fir'aun kepada Bani Israel. Jadi Fir'aun itu maksa orang lain untuk taat kepadanya dengan melanggar aturan Tuhan. Itulah perbudakannya. Dan itu yang dikatakan Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Engkau perbudak mereka. Makanya kemarin kejadian, kalau saya udah Ustaz singgung tuh kan, ketika hari kemerdekaan yang kemarin, sebelum pelaksanaan pengibaran bendera 17 Agustus itu kan ada kasus di mana para paskibra itu yang wanita yang berhijab itu kan disuruh apa? Buka. Apa komentar ulama kita? MUI kita apa bilangnya? Kata MUI begini. Di hari kemerdekaan masih terlihat dengan jelas di mata kita perbudakan dan penjajahan. Kenapa? Karena dia yang berhijab, dia tahu itu aturan Tuhan, makanya dia berhijab, tapi disuruh oleh siapa itu kepala BIP itu kan? Siapa itu? Dan alhamdulillah dipecat ya. Kan dipecat ya. Tahu saya dipecat. Karena memang anggota dewan DPR apa itu luar biasa. Kalau kita lihat perdebatannya, tuh ngamuk-ngamuk itu orang. Bukan hanya ulamanya gitu maksudnya. Orang yang nasionalis pun marah itu. Karena melanggar Pancasila dan dia ketua kepala, coba bayangkan. Kepala BPIP kan, apa namanya? Badan pokoknya P-nya Pancasila lah. Iya kan? Nah itu masa dia paksa orang untuk apa? Membuka jilbabnya padahal itu aturan Tuhan kan. Itu perbudakan. Makanya kata ulama, orang yang merdeka adalah orang yang bebas menyembah Allah. Orang yang bebas menyembah Allah. Maka barang siapa yang nurut kepada selain Allah, maksud dengan melanggar perintah Allah, maka dia tetap jadi budak walaupun dia merdeka. Contoh gini, sebagai terakhir kan udah azan ya. Kalau ada orang yang bawa jualannya dengan mendorong gerobaknya misalnya, ya kan? Nah, dorongnya, azan berkumandang. Tetap dia jualan, sampai habis azan, sampai habis waktu sholat tetap berjualan. Maka itu masih dikatakan budak. Budak apa? Budak uang, budak duit, budak mencari rezeki. Dikatakan budak. Berarti yang seperti itu harus dimerdekakan itu. Jadi pemikirannya harus dimerdekakan. Dia berarti masih jadi budak dia. Sama juga seperti kita, kalau kita sibuk bekerja, terus kita lalaikan sholat,
Berarti kita masih budak, belum merdeka kita. Ah, begitu dia. Apalagi kalau memaksa orang lain, lebih parah lagi. Itu udah perbudakan luar biasa. Oke ya, kita cukupkan. Insya Allah nanti kita sambung. Kalau memang ada pertanyaan, dipersilahkan Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Bismillah. Oke, udah kita cukupkan. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian yang telah disampaikan oleh Al Ustaz. Mudah-mudahan